kita Disuruh geografi katanya. Geografinya ini saya bawa ini temennya Pak Ustadz Ramadan. Dia juga selaku pegiat lingkungan untuk Yayasan Yatim Piatu Babakan Asutik. Tepuk tangan ada untuk Pak Rama. Ada di sini ada yang tahu Pak apa artinya sampah itu apa? Ada yang tahu? Apa? Barang tidak berguna. Apakah sampah itu juga berguna? Tidak berguna. Nah, di sini akan dijelaskan langsung. Sampah itu berguna atau tidak? Ini yang pertama, transport. Artinya tahu artinya berbicara tentang sampah. Kalian sudah tahu belum apa sih itu zero waste? Sepenting itukah untuk tahu? Yuk, daripada penasaran kita kulik bersama-sama. Monggo bersama. What is zero waste? Zero waste adalah sebuah konsep dan gerakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA atau dibakar dengan cara mengubah pola konsumsi dan produksi agar semua sumber daya digunakan secara maksimal. Didaur ulang untuk dikomposkan atau menghasilkan limbah. Ada yang tahu dikomposkan itu apa dikomposkan? Ada yang tahu teman-teman dikomposkan itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa ya Allah? Halo, apa? Oh, Mas Arya. Dari jauh bersama Mas Arya. Dikomposkan kata Mas Arya tujuan menjadi pupuk atau diolah lagi. Terus jenis sampah apa yang akan bisa dibuat kompos dan jenis sampah yang mana yang bisa menghasilkan limbah. Yang pertama, sampah dibedakan menjadi berapa? Ada yang tahu? Ada berapa?
atau masjid ada rumah, ada sampah kertas, sampah botol, sampah kain, sampah bahan dari sampah plastik, kaleng. Sampah juga dibagi menjadi dua tiga jenis. Yang pertama yang pertama masjid ada rumah itu dimasukkan dalam kategori sampah kering atau sampah organik. Kalau yang kedua sampah basah atau sampah anorganik. Yang ketiga sampah resiko. Yang pertama sampah organik itu jenis sampah yang tidak bisa diolah kembali menjadi kompos seperti yang kata Arya tadi ya. Karena yang bisa dikompostkan sampah anorganik atau sampah basah. Ada sejenisnya yang tahu dari siapa? Sampah apa? Itu kayak makanan, sayuran itu bisa menjadi daun-daunan, bisa dikompostkan menjadi pupuk untuk tanaman. Terus untuk sampah kering bisa menjadikan tambahan penghasilan. Ada yang bisa untuk kreativitas didaur ulang lagi menjadi karya seni. Ada yang pernah bikin karya seni dari sampah kering? Pernah. Itu apa? Karena dari plastik, botol plastik ada yang pernah bikin karangan dari botol plastik. Kalau ada di sini buang sampahnya teratur apa enggak? Ayo, ya Kalau di sekolah di rumah. Ayo. Kalau di rumah buang sekali palingnya. Buang sekali ya. Kalau di sini bisa dilihat ya. Tata global. Tidak tanggung-tanggung ternyata Indonesia menduduki posisi kelima sebagai negara penyumbang sampah terbanyak di dunia tahun 2025. Dan segala mulai bertanggung jawab dengan kesadaran mengurangi sampah di lingkungan atau di rumahnya, berarti adik membantu Indonesia mengurangi jumlah sampah di Indonesia. Oke, harus sadar ya, harus tahu kalau sampah adalah tanggung jawab kita. Yang pertama negara Tiongkok atau China, yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga India, yang keempat Brasil, yang kelima Indonesia. Jadi sampahnya harus dijaga untuk membantu Indonesia mengurangi jumlah sampah di dunia. Selain Horowesh, berikut adalah beberapa tugas utama dari Horowesh. Yang pertama, mengurangi timbulan sampah. Yang kedua, mendorong perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. Ada senang nggak kalau punya
ketiga, meningkatkan kesadaran terhadap dampak lingkungan dari pola konsumsi. Yang keempat, mendukung sistem ekonomi sirkular ekonomi, di mana barang dan material terus digunakan kembali. Seperti kata yang ada di tadi, ada yang bisa dikompos, ada yang bisa dibuat celengan. Itu berarti bisa digunakan kembali atau ekonomi sirkular. Yang kelima, mendorong tanggung jawab produsen dan konsumen terhadap siklus hidup produk. Yang terakhir, kita semua harus sangat sadar dari sejak dunia kalau sampah itu tanggung jawab kita. Jadi kalau itu disiram atau enggak? Siram atau enggak? Disiram ya. Nanti kalau yang tanggung jawabnya kalau itu disiram sendiri. Sama halnya seperti sampah. Sampah itu kalau kita yang menghasilkan sampah harus bagaimana caranya tanggung jawab tidak menimbulkan perkara untuk orang lain atau mengganggu orang lain. Implementasi zero waste di sekolah. Berikut adalah beberapa langkah implementasi program zero waste di sekolah. Pembentukan kadar lingkungan, adanya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengurangan sampah. Sama bisa habis atau enggak? Bisa habis atau enggak bisa? Enggak bisa. Bisa habis. Kalau tidak bisa dilakukan, itu setidaknya kita harus membantu mengurangi jumlah volume sampah di lingkungan kita, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan lainnya. Adanya kebetulan sekolah yang mendukung program zero waste seperti larangan penggunaan plastik sekali pakai, penggunaan tumbler dan lain-lain. Kalau di sini sampahnya sudah teratur ya, ada juga. Tadi kata kemarin saya bilang di sini harus benar-benar tanggung jawab dengan sampahnya sendiri. Pengurangan sampah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam mendorong penggunaan botol minum, kotak makan dan peralatan makan yang digunakan kembali. Kurangi penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang keempat, pemilahan sampah. Kelola sampah organik, sisa makanan, daun dan lain-lain dengan membuat kompos. Pilah sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kaca untuk didaur ulang atau dijual ke bank sampah. Dan itu bisa menghasilkan untuk adik-adik kalau mau bertanggung jawab dengan mengumpulkan dan memilah sampahnya sendiri. Pemanfaatan barang bekas, gunakan kembali barang bekas untuk membuat kerajinan tangan, tapi dengan caranya ya, percayaan, kerajinan tangan, dekorasi atau perabotan sekolah, ubah barang bekas menjadi produk baru yang memiliki nilai tambah, misalnya mengubah barang bekas menjadi kursi atau tanaman. Lalu sampah itu bukan tidak bisa digunakan lagi. Kalau kita mengerti, kalau kita bertanggung jawab, sampah itu sangat bermanfaat untuk kita dan untuk lingkungan. Dari segi ekonomi, kreativitas, dan lingkungan.
implementasi zero waste yang bisa dilakukan berulang. Yang pertama, mulai dari kesadaran keluarga. Di rumah sampahnya dibuang pada tempatnya atau dibuang sembarangan. Pada tempatnya. Kalau sampah basah, ada yang bikin kompos, ada deh. Edukasi seluruh anggota keluarga tentang pentingnya mengurangi sampah. Buat komitmen bersama, misalnya hari tanpa plastik setiap minggu. Ada yang pernah kalau sehari nggak makan dari yang ada yang dari plastik atau apa, harus ada yang berkomitmen, harus tanggung jawab mulai dari rumah sendiri sampai lingkungan. Pilah sampah dari sumbernya, sediakan tempat sampah terpisah, organik, anorganik, juga sampah organik. Dan resiko akan diadakan gubernurnya yang menyediakan tempat sampah sendiri-sendiri. Yang kedua, sediakan tempat sampah terpisah. Pasang mebel pada tempat sampah atau bisa dipahami anak-anak. Anda pun sudah mengerti ya antara sampah organik dan anorganik dan sampah berbahaya. Tahu ya? Yang ketiga, kurangan penggunaan barang sekali pakai. Kasih kosong dengan sapu tangan, gunakan botol minum dan tas belanja kain, kurangi pembelian makanan kemasan. Ya nggak apa-apa kalau makanan kemasan, yang penting tanggung jawab dengan sampahnya. Yang pertama yang harus ditanamkan adalah kesadaran untuk bertanggung jawab dengan sampah yang kita hasilkan sendiri. Belanja bijak, belanja di warung atau toko sewa. Beli sebuah minum kemasan dan ramah lingkungan. Gunakan kembali kardus dan botol bekas. Kalau ada tuh bisa dialihkan ke bank sampah. Manfaat zero waste untuk lingkungan. Yang pertama, mengurangi sampah yang masuk ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Yang kedua, menjaga kebersihan sungai, laut, dan tanah. Yang ketiga, menurunkan polusi udara dan air. Yang keempat, melestarikan sumber daya alam. Yang kelima, mengurangi jejak karbon. Jadi ada dua. Kalau kita membuang sampah sembarangan, kalau kita membuang sampah, udara di sekitar kita ini akan tercemar. Kalau kita nggak bertanggung jawab, berarti kita sudah dari menghirup udara yang kotor. Terus kalau untuk ini kita harus benar-benar sampah itu harus dibuang pada tempatnya, nggak boleh dibuang di sungai. Bermanfaat sosial dan pendidikan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan,
mendorong berupaya gotong royong atau bank sampah kontes kolektif. Yang ketiga, edukasi kultur, karakter, tanggung jawab, kreatif, peduli. Yang keempat, membentuk sekolah ramah lingkungan. Kalau di sini ramah lingkungan apa enggak? Ramah ya? Nah, ini bisa awalnya pada ramah lingkungan. Kalau di sini ramah lingkungan karena adik-adik bertanggung jawab dengan sampahnya masing-masing. masih dikasih angin apa? Soalnya ini tuh pengaruh sama manfaat ekonomi, mengurangi biaya pengolahan sampah, menciptakan peluang usaha baru atau kerajinan daur ulang, pupuk kertas, usaha hasil atau kerang, meningkatkan penghasilan melalui bank sampah. Untuk manfaat ekonomi tadi, manfaat ekonomi untuk sampah organik dan anorganik itu bisa digunakan lagi. Berarti sampah ini bisa digunakan lagi atau enggak? Bisa. Bisa bermanfaat apa enggak kalau sampah? Bisa, pasti bisa. Yang penting kita punya kesadaran dan kreativitas. Untuk manfaat kesehatan, lingkungan bersih, bebas dari lalat, tikus, dan nyamuk, mengurangi penyakit akibat sampah, DBD, diare, instan. Tidak ada sampah yang dibakar, saluran usaha udara lebih sehat, aman bagi anak-anak dan lansia. Jadi kalau kita bertanggung udara kita sehat, lingkungan kita bersih, dan lingkungan kita sehat juga. Senang apa enggak? Senang kalau lingkungannya bersih ya. Kalau lingkungannya bersih, lingkungannya bersih, kita senang. Itu adalah tanggung jawab kita semua untuk menjaga lingkungan, mulai dari rumah, sekolah, sampai lingkungan. Ini antara